Api dan air adalah dua hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, air dan api adalah sahabat yang mesra. Kata siapa mereka bertengkar? Kata siapa mereka saling memusnahkan? Mereka adalah kekasih mesra dalam bahasa yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Air akan memusnahkan api ketika ia disiramkan di atasnya. Ia masuk berlahan ke dalam setiap partikel api, meliuk berlahan, lalu blas, api itu pun pias tak tersisa. Mereka tidak pernah bertengkar, kecuali manusia saja yang membuat begitu. Air yang ditaruh di dalam panci takkan berguna tanpa api. Api menghangatkannya, memanaskannya, menjerangnya agar energi dari api bisa tersalurkan. Lalu energi itu bisa kita manfaatkan dalam wujud air. Api tidak pernah marah. Ia hanya perlu mencari pelampiasannya aja. Bukan pada air yang menghilangkannya. Air akan menjadi berguna setelah api menjerangnya, menjadi uap-uap yang menaungi ketel kita. Seperti mesin dari uap air. Mesin itu tidak akan bergerak tanpa ada harmoni antara air dan api. Harmoni yang akan muncul bila kita mengadakannya dan hilang bila kita meniadakannya. Air tidak akan menjadi makna tanpa api. Gitu juga sebaliknya, api tidak akan menjadi makna tanpa air. Keduanya hanya perlu mencari jalan panjang. Jalan panjang menuju makna tadi. Jalan panjang di mana keduanya menjadi tidak sia-sia. Dalam kehidupan sehari-hari, mengapa pula kita harus menjadi seperti api yang berangus dan memusnahkan? Mengapa kita harus menjadi air yang bisa menyejukkan, tapi juga bisa menjadi gelombang yang menghancurkan? Jika air dan api bisa merajut sebuah harmoni, mengapa kita masih berbunuh-bunuhan dan saling memangsa satu sama lain, saling berperang dan benci? Sesungguhnya kita menurunkan derajat kemanusiaan kita sendiri. Api dan air memiliki sifat yang sama. Mereka mengalir dan meriak, terkadang tenang, terkadang tergesa-gesa. Keduanya sama-sama melambangkan harmoni dan kehidupan, penyokong dan fundamental dari segala makhluk hidup dengan kesejukan dan kehangatan. Api yang identik dengan kemarahan, kesombongan, tidak mau mengalah. Sedangkan air identik dengan membersihkan, menghilangkan, dan menyegarkan. Bahkan sifat-sifat air ini perlu kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, air itu bersifat fleksibel, bisa berupa jadi padat dan uap. Kemudian air itu selalu mengalir dari tinggi ke rendah. Yang artinya, manusia harus selalu rendah hati, bukan rendah diri. Lalu air itu jangan pernah sekali-sekali diganggu, karena dia akan datang membela diri untuk menerjang siapa saja yang mengganggunya. Contoh gampangnya adalah aliran air yang tersumbat dapat mengakibatkan banjir. Air juga dapat memberikan ketentraman
karena sifatnya yang menolong. Dan manusia bisa terjaga kesehatannya salah satunya karena unsur air. Itulah tadi filosofi api dan air yang tampak kelihatannya sepele untuk dijalankan. Padahal pengaruhnya sangat besar dan itu benar-benar memerlukan niat yang kuat sehingga mampu untuk mengimplementasikannya.